Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadil. Di belakang saya saat ini merupakan tempat wisata religi yang ada di Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Tempat ini merupakan tempat yang bersejarah, yang dimana Insinyur Soekarno bertemu dengan Kiai Karsodirjo untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk mari kita lihat tempatnya dan bagaimana sejarah yang ada di tempat ini. Saat ini saya berada di puncak Menara Baskoro yang merupakan salah satu objek wisata di tempat wisata religi Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom. Melihat pemandangan yang indah dari ketinggian di sini merupakan suatu wisata yang harus kalian kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nugroho, SCPMM. Tentunya di sini kami sebagai warga Dukuh Pandem, Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini kami di samping warga juga sebagai pengelola kelompok sadar wisata atau Pogdarwis yang ada di Desa Soropaten. Ketika itu ada yang namanya Jumadipun di usia remaja sekitar 20 tahun. Beliau ini melihat wayang kulit di Desa Gempol di rumahnya Bapak Haji Muhammad. Nah, hal ini cerita wayang atau bagian wayang kulit ketika itu lakonnya Ciptaning, Begawan atau Begawan Ciptaning. Setelah itu beliau Kiai Karsojo atau Jumadipun tidak ulang, namun beliau langsung mengambil inti sari dari cerita tersebut dengan Begawan Intorogo. Akhirnya beliau tidak pulang, namun langsung mengikuti atau bertapa di pohon gayam, dan di pohon gayam itu di sungai tempatnya. Dan disitulah Jumadipun bertapa selama 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, atau tanpa buka atau sahur kalau orang Islam. Namun beliau Jumadipun ini 40 hari 40 malam tidak makan atau minum. Setelah itu, setelah selesai 40 hari 40 malam, ketika mau turun, karena beliau ini berpuasa itu di pohon gayam, akhirnya tidak bisa turun. Akhirnya di bawahnya itu ada orang mencari rumput. Nah, orang yang mencari rumput tersebut diludahi. Nah, setelah diludahi, akhirnya mencari rumput itu kan otomatis kan menengok ke atas pada Jumadipun. Akhirnya dengan bahasa isyarat Jumadipun itu minta tolong untuk diturunkan, dan tentunya akhirnya dari pencari rumput tadi untuk mencari teman-temannya untuk membopong, mepapah Jumadipun dari atap pohon itu untuk diturun dan dibawa ke rumah. Dan ketika mempuasa 40 hari 40 malam dengan bertapa itu, memang kedua orang tanya juga kaget, kenapa kok nggak pulang setelah melihat wayang kulit, karena sudah tekad bulat Jumadipun itu bertapa, artinya orang tuanya mengizinkan. Nah, setelah adanya 40 malam 40 hari tadi, tentunya beliau mendapatkan anugerah dari Sang Ilahi. Kalau sekarang bisa dikatakan
kelebihan waktu itu, kelebihan secara spiritual, doa-doa apa beliau itu waktu itu juga dikabulkan oleh Allah, dan doa-doa itu juga banyak pengunjung, banyak masyarakat, termasuk Insinyur Soekarno sebelum menjadi presiden itu juga minta doa restu kepada Jumadikun Karyosojo itu setelah dewasa. Waktu itu sebelum ke Pandanan itu Insinyur Soekarno itu minta doa restu di Kasunan Surakarta. Akhirnya di Kasunan Surakarta ini diberikan petunjuk, diberikan saran, kamu harus minta doa restu kepada kakang saya. Sebutan kakang itu orang Jawa atau namanya Mas. Disuruh minta doa restu dengan Eyang Kiai Karyosojo. Akhirnya dia ke Pandanan, namun tidak di rumahnya tidak ketemu. Nah, akhirnya ketemunya karena di sawah, akhirnya disusul di sawah. Nah, di sawah itulah pertemuan antara Kiai Karyosojo dengan Insinyur Soekarno sebelum menjadi presiden. Nah, setelah sampai di sawah itu, akhirnya Pak Insinyur Soekarno itu diberikan doa dan juga diberikan suket gerinting untuk sangu ketika waktu itu kan masih penjajahan Belanda waktu itu. Di samping itu juga ada di tempat-tempat sakral ini ada Sendang Pancuran, ada Tugu Wasiso. Nah, Tugu Wasiso inilah kenapa didirikan dari tahun 1920 sampai dengan sekarang. Karena itu sebagai pertemuan dari Insinyur Soekarno dan Kiai Karyosojo. Akhirnya masyarakat Duyun untuk membuat Tugu Wasiso tersebut. Nah, di samping itu ada banyak hal yang ada peninggalan-peninggalan yang ada di Dukuh Pandan. Ada Sendang Pancuran, ada Menara Baskoro. Nah, adanya Menara Baskoro ini memang dulu petilahnya seorang Pakubuwono 10. Di samping itu juga ada Pakubuwono 11 waktu itu juga melakukan ritual tirakatan bertapa setiap malam Jumat di Dukuh Pandan ini. Ada bangsalnya ketika cerita dari sesepuh yang ada di warga Pandan ini. Di samping itu juga ada Menara Baskoro. Menara Baskoro ini tempatnya sholatnya Pakubuwono 10. Waktu itu memang saya masih ingat betul bahwa namanya Menara Baskoro itu tinggal pondasi saja karena pondasi itu sudah rusak. Di samping itu dengan adanya Tugu Wasiso, ada Menara Baskoro, ada Sendang Pancuran, dan juga banyak sekali termasuk tugu-tugu yang itu sebetulnya juga merupakan suatu filosofi. Nah, dan juga ada namanya Gapuro. Gapuro itu sebelum ada desa atau kampung-kampung ada Gapuro, Dukuh Pandanan Desa Soropat ini sudah muncullah Gapuro sebanyak 5 Gapuro. Nah, itu dengan adanya ritual tadi Kiai Karyosojo di samping diminta doa restu kepada banyak masyarakat, bukan hanya Pandanan tapi dengan Presiden Soekarno kemarin dan juga termasuk Pakubuwono itulah. Itu di sini itu juga ada makamnya anaknya mantu Ki Ageng Grebek I itu di tempatnya juga sini, namanya Sunan Panggung atau dengan Panji Malang Sumirang. Ini anak menantunya dari Ki Ageng Grebek I ini juga di sini. Di samping itu juga ketika tahun 1926 itu bahwa di Dukuh Pandan ini banyak orang, sejumlah 80 orang. Ini kan ada pagebluk, penyakit pes ya waktu itu. Nah, pagebluk itu penyakit pesnya ada 80 orang. Seandainya orang tersebut ini sakitnya pagi, sorenya meninggal. Sore sakit, paginya meninggal. Nah, ini sejumlah 80 orang meninggal. Akhirnya Kiai Karyosojo membuat ritual Jawa. Akhirnya ada suatu pagelaran wayang kulit bulan Suro tanggal 8 Jawa Aboge tahun itu. Nah, di sini dengan ritual wayangan ini, dengan cerita Bratayuda Jaya Binangun ini, akhirnya alhamdulillah dan dengan doa-doa itu juga warga Pandan diberikan keselamatan setelah ada 80 orang ini meninggal gitu. Nah, harapan kami tentunya ya untuk kepada warga, kepada pengunjung
dengan wisata religi kita yang ada di Dukuh Pandan Desa Soropaten ini, harapan kami bisa eksis, bisa membangun masyarakat. Jangan lupa dengan sejarah-sejarah sepuh pendahulu kita yang ada di Pandanan, dan tentunya kita bagaimana kita berupaya bersama-sama untuk membangun Dukuh Pandan ini lebih maju lagi, karena dengan adanya desa wisata ini sudah disahkan oleh Bupati Klaten, Pokdarwis juga sudah disahkan oleh pemerintah kabupaten. Tentunya kita baru digali bersama-sama untuk berinovasi bagaimana untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Thank you for watching.